Terletak di Kaukasus Selatan, Azerbaijan adalah negara yang strategis di antara Asia dan Eropa dengan akses langsung ke Laut Kaspia dan wilayah otonom terpisah bernama Nakhchivan. Lebih dari 10 juta orang tinggal di wilayahnya. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonominya telah tumbuh pesat, didorong oleh ekstraksi minyak dan gas. Salah satu ciri khasnya yang paling mencolok adalah keragaman iklimnya. 9 dari 11 zona iklim planet ini hidup berdampingan dalam geografinya, memungkinkan Anda untuk merasakan segalanya, mulai dari gurun hingga puncak-puncak yang tertutup salju dalam satu perjalanan. Dengan begitu banyak kontras, landscape, dan kondisi, seperti apa kehidupan sehari-hari di tempat seperti itu? Dari kekaisaran menjadi negara, sumber daya, kekuasaan, dan keseimbangan modern, sepanjang sejarahnya, tanah ini telah menjadi bagian dari berbagai kekaisaran, termasuk Albania Kaukasia, kerajaan-kerajaan Iran, kekaisaran Rusia, dan Uni Soviet. Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 30 Agustus 1961, tak lama sebelum runtuhnya Soviet. Sejak saat itu, negara ini telah mencapai kemajuan pesat. Keunggulan penting dibandingkan negara-negara bekas Republik Soviet lainnya adalah 2/3 wilayahnya memiliki cadangan gas alam dan minyak yang besar. Ekstraksi minyak mentah industri dimulai pada tahun 1847, 11 tahun sebelum minyak ditemukan di Pennsylvania, Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, Azerbaijan memproduksi hampir separuh minyak dunia. Saat ini, produk domestik bruto nominalnya melebihi 73 miliar dolar. Pada tahun 2004, jumlahnya hanya 8 miliar, yang menunjukkan lompatan yang telah dicapainya dalam waktu singkat. Mata uang nasionalnya adalah manat. Negara ini telah berhasil memodernisasi dan menggunakan sumber dayanya untuk mengembangkan infrastruktur dan layanan. Kota-kota utama terhubung dengan jalan yang baik, dan ibu kotanya, Baku, telah menjadi pusat keuangan, pariwisata, dan budaya. Baku juga merupakan salah satu dari sedikit ibu kota di dunia yang terletak di bawah permukaan laut, tepatnya 28 meter di bawah Laut Kaspia. Selama beberapa dekade, negara ini telah menyeimbangkan identitasnya antara Eropa dan Asia. Bahasa resminya adalah bahasa Azerbaijan, sebuah bahasa Turki, tetapi banyak orang tua masih berbicara bahasa Rusia, sebuah cerminan dari masa lalu Sovietnya. Di kota-kota, bahasa Inggris telah berkembang pesat, terutama di kalangan anak muda dan di sektor pariwisata. Agama yang dominan adalah Islam, dengan mayoritas Syiah, meskipun praktik keagamaannya moderat dan tidak semua warga menghadiri masjid. Secara politik, presiden saat ini adalah Ilham Aliyev, yang berkuasa sejak 2003 setelah menggantikan ayahnya, Heydar Aliyev. Kontinuitas ini telah menandai kehidupan politik negara itu selama 2 dekade terakhir. Azerbaijan memelihara hubungan dekat dengan Turki, sekutu utamanya dalam masalah ekonomi, militer, dan budaya. Konflik dengan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh telah berlangsung sejak tahun 1988. Pada bulan November 2020, tentara Azerbaijan menguasai kota Shusha, sebuah enklave yang memiliki nilai simbolis yang besar bagi negara tersebut. Hingga pertengahan abad ke-19, Shusha bersama dengan Tabriz dipandang sebagai salah satu pusat politik dan budaya masyarakat Syiah Turki yang sekarang dikenal sebagai Azerbaijan. Salah satu simbol kota ini adalah bunga bulbul khari yang ditampilkan pada banyak bendera dan poster. Perekonomian Azerbaijan masih bergantung pada minyak dan gas, tetapi juga tumbuh di sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, dan transportasi. Negara ini telah mengembangkan jaringan pipa minyak seperti pipa Baku Tbilisi-Ceyhan dan jaringan pipa gas seperti Koridor Selatan, yang memungkinkannya mengekspor energi langsung ke Eropa tanpa bergantung pada rute yang dikendalikan oleh Rusia. Negara ini masih menghadapi ketimpangan. Di daerah pedesaan, pendapatan tetap rendah. Pensiun minimum sejak tahun 2022 adalah $141 per bulan.
Pertanian mempekerjakan sebagian besar penduduk, meskipun hanya mewakili sekitar 7% dari produk domestik bruto. Meskipun demikian, negara ini tetap stabil dan telah menarik investasi serta pariwisata. Jalan-jalannya aman. Kebanyakan orang bersikap sopan, tenang, dan penuh hormat. Banyak nilai-nilai tradisional masih hidup, dan terlepas dari perubahan yang terjadi, masyarakatnya tetap mempertahankan rasa identitas yang kuat. Baku, ibu kota api. Baku adalah ibu kota dan kota terbesar Azerbaijan, dengan lebih dari 2,2 juta penduduk. Kota ini terletak di pesisir barat Laut Kaspia, di bagian selatan semenanjung Absheron. Kota ini terletak 28 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya ibu kota dengan dataran terendah di dunia. Hal ini karena Laut Kaspia juga berada di bawah permukaan laut. Daya tarik terbesarnya adalah Ichirishehir, kota tua. Kota ini merupakan rumah bagi Istana Shirvanshah, sebuah istana kerajaan yang berasal dari abad ke-15. Di sebelahnya terdapat Menara Maiden, sebuah menara berusia berabad-abad yang mendominasi cakrawala kota. Kota ini bagaikan kota di dalam kota. Pada tahun 2007, sekitar 3.000 orang tinggal di sana, termasuk pedagang karpet, pemain backgammon, dan lorong-lorong yang terawat rapi dengan deretan kedutaan asing, restoran, dan toko souvenir. Ketika ledakan minyak tiba di akhir abad ke-19, kota ini menarik berbagai macam orang, mulai dari Rusia hingga orang Eropa kaya, yang tidak hanya meraup kekayaan dari minyak, tetapi juga membawa gaya dan arsitektur Eropa. Inilah sebabnya Baku mendapat julukan Paris dari Timur. Perusahaan minyak dan gas nasional bernama Sokar dan berkantor pusat di Baku. Menariknya, harga bensin tetap dimanapun SPBU-nya berada. Pada tahun 2022, harganya adalah $2.20 per galon. Kota ini memiliki beberapa universitas penting, seperti Universitas Negeri Baku dan Universitas Ekonomi Negeri Azerbaijan. Pariwisata berkembang pesat, dan banyak pengunjung asing datang dari berbagai negara. Bahasa resminya adalah bahasa Azerbaijan, sebuah bahasa Turki, meskipun bahasa Rusia masih banyak digunakan di kalangan orang tua, karena mereka hidup di era Soviet. Di kalangan anak muda, bahasa Inggris lebih umum karena semakin banyak orang menggunakannya sebagai bahasa kedua. Sejak awal tahun 2000-an, Baku telah mengubah dirinya menjadi kota ultramodern dengan arsitektur yang memukau. Salah satu bangunan paling terkenalnya adalah Pusat Kebudayaan Heydar Aliyev, sebuah ruang seni modern yang dirancang oleh arsitek Zaha Hadid. Di dalamnya terdapat pameran sejarah negara dan bagian khusus otomotif. Tempat unik lainnya adalah Museum Carpet, berbentuk seperti karpet yang digulung, yang memamerkan karya-karya besar dan teknik menenun dari berbagai era. Sorotan lainnya termasuk Hotel Crescent, Dennis Mall, pusat perbelanjaan yang menyerupai gedung Opera Sydney, dan Menara Api, simbol paling modern Baku. Menara-menara ini melambangkan api karena wilayah ini dikenal sebagai tanah api. Satu menara merupakan hunian, satu lagi merupakan menara perkantoran, dan yang ketiga adalah Hotel Fairmont. Kota ini merupakan rumah bagi bangunan-bangunan bersejarah seperti Istana Kebahagiaan, Menara Ramana abad ke-12, Balai Kota Baku yang dibangun pada tahun 1904, Museum Sastra Azerbaijan Nizami dari tahun 1939, Balai Filharmonik Negara dari tahun 1910, dan beberapa masjid penting seperti Masjid Haidar, Taza Pir, dan Bibi Heibat. Yang terakhir adalah rekonstruksi masjid abad ke-13 yang dihancurkan pada era Bolshevik. Boulevard Baku adalah kawasan pejalan kaki yang dibangun pada tahun 1909. Kawasan ini membentang sejajar dengan tepi laut, dilengkapi biang lala, taman hiburan, klub kapal pesiar, air mancur musical, restoran, dan Venetia Mini dengan gondola. Kawasan ini populer untuk jogging, bersepeda, dan mengajak hewan peliharaan berjalan-jalan. Baku telah menyelenggarakan acara-acara seperti Eurovision 2012, European Games 2015, dan balapan Formula 1 di sirkuit jalan rayanya yang mengelilingi kota tua.
Taksi-taksi di kota ini sangat mencolok. Pada tahun 2011, mereka memperkenalkan taksi berwarna hitam, ungu, dan kuning yang terinspirasi oleh London. Taksi-taksi ini hanya tersedia di London dan Baku. Meskipun harganya agak mahal, ada pilihan yang terjangkau, seperti aplikasi Bolt. Transportasi umum meliputi bus dan sistem metro yang dibuka pada tahun 1967, yang kini memiliki 3 jalur dan 25 stasiun. Sekali perjalanan dikenakan biaya 18 sen. Ada juga kereta gantung yang membawa Anda ke menara api. Gastronomi Azerbaijan. Masakan. Azerbaijan memadukan cita rasa Eropah dan Asia berkat lokasinya yang berada di antara Laut Kaspia dan Pegunungan Kaukasus. Sarapan khasnya terdiri dari produk-produk susu, mentega segar, berbagai keju putih, krim kental, madu, roti panggang tandoor, dan telur. Semuanya disajikan dengan teh hitam yang berlimpah. Di Baku, sarapan lengkap berharga antara 5 hingga 6 dolar. Teh hitam adalah minuman nasional dan diminum setelah setiap makan. Teh hitam juga ditawarkan kepada tamu sebagai hidangan istimewa. Teh hitam disajikan dalam gelas-gelas kecil dan terkadang dibumbui dengan air mawar. Air panas dalam samovar logam masih umum ditemukan, sebuah tradisi yang diwarisi dari Rusia, meskipun kini sudah jarang digunakan di sana. Di antara produk-produk susu tersebut, ayran, minuman yogurt kocok dengan rasa asin, dan dovga, sup yogurt dengan herba segar, disajikan panas atau dingin, merupakan hidangan yang menonjol. Sebagian besar hidangan dibuat dengan daging domba, sapi, atau unggas. Daging domba sangat populer, sehingga kawanan domba selalu ada di desa-desa. Salah satu hidangan paling ikonis adalah pilaf, hidangan nasi yang dibumbui saffron, disertai sayuran dan rempah-rempah. Ada 40 variasi hidangan ini, tergantung daerah dan musimnya. Yang juga patut diperhatikan adalah kebab daging dan iga, yang dipanggang dengan rempah-rempah. Makanan pokok lainnya adalah dolma, daging domba, atau sapi cincang, yang dicampur dengan nasi dan dibumbui daun mint, adas, dan kayu manis, dibungkus dengan daun anggur. Kutab adalah hidangan spesial lainnya. Kue kering tipis berisi daging domba, keju, atau bayam yang digoreng di wajan. Di antara variasi yang lebih unik adalah uch baji yang dikenal sebagai 3 saudara perempuan, terong isi, paprika, dan tomat. Hidangan ini merupakan hidangan khas saat berkumpul bersama keluarga. Hidangan yang menuai beragam pendapat adalah khash yang terbuat dari bagian-bagian sapi atau domba yang direbus, seperti kepala, kaki, dan perut. Khash memiliki aroma yang sangat kuat, tetapi diyakini ideal untuk memulihkan diri dari mabuk. Camilan ringan sangat penting. Saat makan malam bersama penduduk setempat, mereka selalu menyajikan makanan lebih banyak dari yang diharapkan. Kelezatan yang paling dihargai adalah kaviar Laut Kaspia yang terkenal di seluruh dunia. Hidangan penutup tradisional juga sama pentingnya. Di Sheki misalnya, mereka menyiapkan halva madu dan kacang, penganan manis yang renyah dan berlapis tipis. Ada juga paclava, mirip dengan baklava Turki tetapi dengan sentuhan lokalnya sendiri, terbuat dari kacang, kapulaga, dan sirup. Teh menemani setiap hidangan dimanapun. Menyajikan teh kepada pengunjung merupakan tanda penghormatan dan keramah tamahan. Di beberapa desa, teh masih direbus dalam samovar dan diminum bersama penganan manis lokal, seperti baklava atau manisan buah. Masakan Azerbaijan mencerminkan perpaduan budaya selama berabad-abad dengan pengaruh Turki, Persia, dan Rusia. Masakan ini kaya akan cita rasa, rempah-rempah, dan daging, dengan setiap hidangan memiliki kisah yang terkait dengan adat istiadat daerah tersebut. Daerah Pegunungan Kuba terletak di timur laut Azerbaijan, di lereng Gunung Shahdag.
Kota ini berpenduduk 38.000 jiwa. Kota ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dekade terakhir berkat kedatangan wisatawan. Salah satu daya tarik utama kota ini adalah Masjid Juma yang dibangun dari batu bata merah pada tahun 1872. Taman Nizami dibangun oleh para tahanan Jerman pada tahun 1946. Taman ini dipenuhi kios-kios tempat orang-orang duduk untuk makan atau minum teh, sebuah tradisi yang sangat umum di daerah tersebut. Salah satu penduduk bernama Musa. Ia mengatakan ia pergi ke sana hampir setiap hari setelah bekerja untuk minum teh. Ia adalah seorang atlet profesional dan berlatih gulat Yunani Romawi. Ia juga bekerja sebagai pelatih di sasana kebugaran setempat. Penduduk lain bernama Islam mengatakan ia lahir di Kuba dan sangat senang tinggal di sana. Ia mencatat bahwa salah satu situs terpenting adalah Kompleks Peringatan Genosida Guba yang memperingati pembantaian warga Azerbaijan yang dilakukan oleh orang-orang Armenia pada tahun 1918. Lingkungan kota ini meliputi pegunungan, sungai, hutan, dan laut. Menurutnya, Kuba adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang menggabungkan semua elemen ini. Ia menyatakan bahwa masyarakatnya sangat ramah dan menyambut pengunjung. Di dekatnya terdapat permukiman khusus bernama Krasnaya Sloboda, juga dikenal sebagai Desa Merah. Permukiman ini didirikan pada abad ke-18 oleh orang Yahudi pegunungan yang masih tinggal di sana. Hanya orang Yahudi yang tinggal di desa ini. Terdapat sebuah sekolah Yahudi, 3 sinagoge, dan sebuah universitas yang mengajarkan bahasa Ibrani. Salah satu penduduk setempat mengatakan bahwa ada penerbangan harian dari Israel yang menunjukkan hubungan langsung dengan negara tersebut. Kuba terletak di daerah yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Dari sana, Anda dapat mendaki ke desa pegunungan Kinaluk. Kuda yang mereka gunakan untuk perjalanan ini disebut kihar. Untuk sampai ke sana, Anda harus melewati jalan sempit, tetapi mobil biasa pun bisa melewatinya. Perjalanan memakan waktu sekitar 40 menit. Saat Anda mendaki, suhu turun, dan area yang tertutup salju mulai terlihat. Dari atas jalan, Anda dapat melihat sungai di dasar lembah. Beberapa bagian jalan sangat sempit sehingga berbahaya. Terdapat beberapa bagian dengan bebatuan lepas dan dinding yang sangat curam. Tetapi jika cuaca kering, jalan ini dapat dilalui tanpa masalah. Kinaluk adalah desa yang sangat tua dengan sekitar 2.000 penduduk. Asal-usulnya berasal dari zaman Albania Kaukasia. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan tertinggi di negara ini. Suhu di daerah tersebut cukup dingin. Adat istiadat mereka sangat berbeda dari daerah lain di negara ini. Mereka memiliki bahasa mereka sendiri, dan karena sulit dijangkau, mereka berhasil melestarikan banyak tradisi mereka sendiri. Salah satu penggembala desa bernama Merab. Ia berkomentar bahwa pupuk yang mereka gunakan berasal langsung dari ternak. Rumah-rumahnya terbuat dari batu. Terdapat sebuah museum kecil yang memamerkan karpet tua, peralatan rumah tangga, tembikar, piring tanah liat, dan senjata tradisional. Di dekat wilayah ini terdapat resor Gunung Syahdak. Resor ini merupakan resor ski terbesar di negara ini dan juga yang pertama dibuka. 1 jam dari Sheki, terdapat destinasi terkenal lainnya bernama Gabala. Kota ini dulunya adalah ibu kota Albania Kaukasia kuno dan kini menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi selama musim dingin. Gabala adalah rumah bagi resor ski Tufandak, salah satu resor ski terbesar di negara ini. Meskipun kereta gantung ditutup selama kunjungan, tur ini mencakup pemberhentian di sebuah klub menembak. Restoran-restoran di Gabala sangat luas, seperti taman, dan menggabungkan makanan lezat, ruang terbuka, dan layanan cepat. Tawakul, pencipta kanal Wilderness Cooking, tinggal di kota ini. Ia adalah seorang koki yang mempromosikan keindahan alam dan masakan tradisional negara ini. Selama kunjungan tersebut, mereka memasak seekor domba utuh bersama-sama, segar dan dimasak di luar ruangan menggunakan slow cooker. Sheki dan Jalo Sutra Sheki adalah kota kecil berpenduduk 16,400 jiwa.
Kota ini terletak di lereng berhutan Pegunungan Kaukasus Besar. Kota ini terkenal akan arsitektur tradisionalnya, makanan khasnya, dan keramahan penduduknya. Salah satu daya tarik terbesarnya adalah Istana Khan Sheki, yang baru-baru ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia. Ini adalah bangunan paling ikonis di kota ini. Dibangun pada tahun 1783 dan merupakan kediaman Khan Sheki yang berkuasa pada saat itu. Istana ini memiliki 6 ruangan dan 2 balkon. Di dalamnya, desainnya detail dan penuh warna. Terdapat banyak jendela kaca patri yang dibuat menggunakan teknik syabaka, metode tradisional merakit kayu dan kaca tanpa paku. Selain istana musim panas, terdapat juga istana musim dingin yang baru-baru ini ditemukan. Meskipun istana musim panas adalah yang paling terkenal, seringkali luput dari perhatian wisatawan. Kota ini memiliki jalanan yang tenang, museum-museum kecil, dan bengkel-bengkel kerajinan. Salah satu hidangan paling terkenal adalah piti, sup kental daging domba, dan buncis yang disajikan dalam 2 langkah. Pertama, roti dipecah dan dicelupkan ke dalam kaldu, lalu sisanya dihaluskan untuk dimakan sebagai hidangan utama. Hidangan ini dirancang untuk mengenyangkan. Sumgait dan Ganja Sumgait adalah kota terbesar kedua di Azerbaijan. Kota ini berpenduduk 345.000 jiwa. Kota ini merupakan kota industri dengan sedikit objek wisata, meskipun kawasan pejalan kaki di tepi lautnya cukup menyenangkan. Universitas Negeri Sumgait juga terletak di sana. Kota ini terletak hanya 31 km dari Baku. Kota ini didirikan pada tahun 1949 dan berkembang pesat menjadi pusat kimia dan metalurgi. Pabrik-pabriknya memproduksi aluminium, pipa baja, karet sintetis, produk minyak bumi, dan material berat lainnya. Aktivitas industri yang intensif ini telah menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, dan kini Sumgait menjadi salah satu daerah paling tercemar di negara ini. Pada masa Soviet, kota ini memiliki sistem tram dan bus listrik, tetapi transportasi sekarang bergantung pada bus dan taksi. Meskipun berfokus pada industri, Sumgait memiliki lebih dari 20 pantai di dekatnya, dan bahkan sebuah taman air, menjadikannya alternatif bagi mereka yang ingin menikmati laut, karena berenang tidak memungkinkan di Baku. Tanggul Laut dan Taman Nasimi merupakan tempat favorit penduduk setempat untuk berjalan-jalan, bersantai, dan menyaksikan matahari terbenam. Di dalam Taman Nasimi, terdapat patung yang dikenal sebagai Merpati Perdamaian, yang telah menjadi simbol kota tersebut. Sementara itu, Ganja terletak di barat laut negara itu dan merupakan kota terbesar ketiga di Azerbaijan, dengan populasi 335.000 jiwa. Tidak seperti Sumgait, Ganja memiliki sejarah panjang yang mencakup lebih dari 1.500 tahun. Seiring waktu, Ganja telah diperintah oleh berbagai budaya dan kekuatan, termasuk Arab, Persia, Turki, dan Rusia. Setibanya di kota, pengunjung dapat melihat sisa-sisa benteng tua abad ke-16. Perekonomian Ganja menggabungkan pertanian, pariwisata, dan beberapa industri. Misalnya, tambang-tambang di dekatnya mengekstraksi mineral yang memasok pabrik-pabrik metalurgi, yang menghasilkan produk-produk seperti tembaga dan alumina. Ganja adalah rumah bagi 4 universitas besar, termasuk Universitas Negeri Ganja. Sekelompok mahasiswa berbagi pengalaman mereka di kota tersebut. Salah satu mahasiswa mengatakan mereka paling menikmati suasana umum dan sikap masyarakatnya. Yang lain mengatakan mereka berharap untuk menyelesaikan gelar mereka dan kemudian melanjutkan ke jenjang magister di Jerman. Mereka juga membahas kuliner lokal, menyoroti ganja paklava sebagai salah satu kue kering paling populer di daerah tersebut. Mahasiswa lainnya sedang belajar kedokteran hewan. Atraksi wisata utama terkonsentrasi di lapangan Heydar Aliyev, tempat gedung Balai Kota Ganja berada, yang arsitekturnya identik dengan sebuah bangunan di Tbilisi, Georgia. Di sebelah alun-alun ini terdapat Masjid Juma, juga dikenal sebagai Masjid Shah Abbas. Masjid ini dibangun pada tahun 1906, dan 2 menaranya ditambahkan pada tahun 1276. Shah Abbas adalah seorang raja Iran pada abad ke-17. Di seberang masjid terdapat pemandian Turki Cokek Hamam, yang juga dibangun pada tahun 1946.
Situs bersejarah lainnya adalah Mausoleum Javad Khan, penguasa terakhir Kekhanan Ganja. Kota ini juga memiliki aula filharmonik dengan kapasitas 1.200 orang. Fauna, flora, dan lanskap. Di pinggiran Baku, terdapat banyak ruang alami untuk dijelajahi, seperti gunung lumpur, danau garam, dan api gas yang menyala tanpa henti. Salah satu yang paling mencolok adalah Yanar Dag, yang diterjemahkan sebagai gunung yang menyala. Api ini telah menyala selama lebih dari 65 tahun. Situs ini ditemukan pada tahun 1920 oleh seorang penggembala yang secara tidak sengaja memicu percikan api awal. Sejak saat itu, api gas alam terus membubung dari tanah. Situs penting lainnya adalah Ateshgah, atau kuil api, sebuah bangunan mirip kastil yang digunakan oleh komunitas Hindu dan Zoroaster sebagai pusat spiritual. Sekitar 60 km barat daya Baku terdapat Kobustan, sebuah kawasan lindung yang bernilai sejarah dan budaya. Terdapat lebih dari 6.000 ukiran batu yang terbuat dari batu. Figur-figur ini menggambarkan manusia, hewan, adegan tarian ritual, dan kafilah unta. Ukiran-ukiran ini berasal dari antara 5.000 dan 20.000 sm. Kawasan lindung ini mencakup luas 537 hektar, meskipun hanya sebagian kecil yang terbuka untuk umum. Baku juga dijuluki kota berangin. Dalam sebuah tur, hembusan anginnya begitu kencang hingga hampir menerbangkan mobil yang sedang melaju dari jalan. Kendaraan tersebut oleng total, yang menunjukkan mengapa julukan ini begitu umum. Untuk berkeliling negeri, pilihan paling praktis adalah menyewa mobil. Harga sewa harian sekitar 30 lei. Hotel biasanya mengenakan biaya antara 30 dan 50 lei per malam. Jalan-jalan dalam kondisi baik, tetapi penting untuk menghindari menghabiskan terlalu banyak waktu di lajur kiri jalan raya, karena hal ini dapat mengakibatkan denda lalu lintas. Polisi telah beberapa kali menghentikan pengemudi karena mengemudi di sisi jalan yang salah. Dalam beberapa kasus, petugas menawarkan pilihan untuk membayar hanya setengah denda secara tunai. Praktik ini sering dibahas di kalangan wisatawan. Bepergian melalui jalan darat di Azerbaijan aman dan menyenangkan. Di sepanjang jalan, Anda dapat melihat pedagang yang menjual buah segar tergantung musim. Terdapat juga halte bus dan restoran yang tersebar di sepanjang jalan. Saat Anda meninggalkan ibu kota, lada menjadi lebih umum karena upah lebih rendah di daerah pedesaan dan kendaraan bergaya Soviet ini tetap yang paling terjangkau. Salah satu desa terkenal di wilayah pegunungan adalah Gadabay, dengan populasi hampir 9.000 jiwa. Lanskapnya bersih, terbuka, dan rimbun dengan vegetasi. Dalam salah satu pertemuan, seorang penggembala setempat bercerita tentang bagaimana mereka menghabiskan hari-hari mereka menggembalakan sapi dan domba dikelilingi udara pegunungan yang murni. Mereka hidup dari ternak, menjalani hidup sederhana, dan mengatakan semuanya berjalan baik bagi mereka. Di lain waktu, beberapa pemuda setempat mengundang mereka untuk minum teh di tengah gunung. Mereka memperkenalkan diri sebagai Gulva dan Rufa, dan menawarkan keramahan tanpa ragu. Lankaran dan kawasan pertanian selatan. Lankaran terletak di Azerbaijan Selatan, sekitar 30 km dari perbatasan Iran. Wilayah ini terkenal dengan kegiatan pertaniannya. Berkat iklim subtropisnya, lemon, kiwi, dan banyak buah lainnya tumbuh di sana. Oleh karena itu, salah satu kunjungan yang paling direkomendasikan adalah mengunjungi perkebunan teh atau kebun buah. Lankaran berpenduduk 88.000 jiwa dan sering disebut Sri Lankanya Azerbaijan karena merupakan daerah dengan curah hujan tertinggi di seluruh negeri. Di antara situs-situsnya yang paling representatif adalah Taman Dosa, Benteng Zindan, yang dibangun pada abad ke-18
dan Istana Khan, yang sekarang berfungsi sebagai museum sejarah dan etnografi. Pada hari-hari terpanas, salah satu cara terbaik untuk menyegarkan diri adalah mengunjungi perkebunan teh dan menikmati secangkir teh yang disiapkan di sana. Di daerah ini, salah satu yang terpenting adalah perusahaan Astara Chai yang memproduksi teh hitam organik di lahan seluas 100 hektar. Seorang pekerja perkebunan mengonfirmasi bahwa seluruh produksinya adalah teh hitam dan lahannya cukup luas. Setelah tur, mereka ditawari secangkir kopi yang baru diseduh sebagai bagian dari pengalaman tersebut. Tur kemudian dilanjutkan ke Citrus Valley, sebuah perkebunan jeruk. Pintu masuknya spontan, tanpa pemberitahuan. Mereka cukup membuka gerbang dan masuk. Di sana mereka bertemu Sarah, seorang perempuan muda setempat yang menawarkan diri untuk menunjukkan kebun mereka. Ia menunjukkan bunga-bunga yang nantinya akan menjadi kiwi, serta buah plum kecil yang baru saja mulai bertunas. Ada juga pohon-pohon mandarin, jeruk, dan lemon dalam berbagai tahap pertumbuhan. Lebah-lebah sibuk berdengung di antara bunga dan buah. Sarah menunjukkan sebuah lemon kecil dan menjelaskan bahwa masih perlu beberapa bulan untuk mencapai ukuran idealnya. Selama perjalanan, mereka juga memperkenalkan diri kepada Bamon, seekor kucing Persia berusia 7 bulan yang tinggal di perkebunan itu. Sarah menjelaskan bahwa ia bukan orang asing, melainkan dari Baku, dan bahwa ia bersekolah di sekolah internasional, yang menjelaskan mengapa ia fasih berbahasa Inggris. Kunjungan ke perkebunan itu terasa sederhana, alami, dan sangat ramah. Keramahan tempat itu, berpadu dengan ketenangan lingkungan sekitarnya, menyingkap sisi lain Azerbaijan, lebih pedesaan, namun tak kalah semarak. Sebagai penutup tur, mereka pergi ke restoran yang direkomendasikan penduduk setempat, Dead House. Di sana, salah satu hidangan utamanya adalah daging yang disajikan dengan buah delima, kombinasi yang sangat dihargai dalam masakan daerah. Perpaduan cita rasa segar dengan bahan-bahan lokal menegaskan bahwa daerah ini tidak hanya menonjol karena pertaniannya, tetapi juga karena masakannya yang sederhana, alami, dan tradisional. Pariwisata terkini dan acara internasional Azerbaijan telah menyelenggarakan beberapa acara internasional yang telah mengangkat nama negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2012, Baku menjadi tuan rumah kontes lagu Eurovision yang menarik perhatian jutaan penonton. 3 tahun kemudian, pada tahun 2015, Baku menjadi tuan rumah pesta olahraga Eropa pertama. Selain itu, sirkuit Jalan Raya Baku merupakan salah satu lokasi penyelenggaraan kejuaraan dunia Formula 1 saat ini dan membentang tepat di pusat bersejarah ibu kota. Salah satu keunikan kota ini adalah sistem transportasinya. Pada tahun 2011, taksi berwarna hitam, ungu, dan kuning yang mencolok diperkenalkan, terinspirasi oleh taksi klasik London. Saat ini, kendaraan ini hanya ada di 2 kota di dunia, London dan Baku. Meskipun gayanya unik, tarifnya cukup tinggi. Karena alasan ini, banyak yang memilih layanan alternatif seperti Bolt, yang menawarkan harga lebih rendah. Mengenai transportasi umum, Baku memiliki jaringan bus dan sistem metro yang dibuka pada tahun 1997. Saat ini Baku memiliki 3 jalur dengan 25 stasiun. Harga satu tiket hanya 18 sen. Terdapat juga kereta kabel yang menuju ke Menara Api, salah satu tempat paling ramai dikunjungi di ibu kota. Di area seperti Kota Putih Baku, kawasan permukiman baru berarsitektur modern sedang dibangun. Sektor ini dirancang untuk menampung sekitar 50.000 orang dan memiliki gaya yang mengingatkan pada ibu kota besar Eropa. Apartemen satu kamar berharga sekitar $84.000. Selain itu, gaji bulanan rata-rata berkisar antara $300 dan $500, menciptakan kesenjangan ekonomi yang nyata. Pariwisata telah tumbuh secara signifikan. Pada tahun 2006, Azerbaijan menerima sekitar 900.000 wisatawan.
Pada tahun 2019, jumlah tersebut telah melampaui 300.000 wisatawan. Sebagian besar wisatawan datang dari negara-negara tetangga seperti Rusia, Georgia, Iran, Turki, dan Pakistan. Banyak yang tertarik dengan wisata religi, spa, atau layanan kesehatan. Bandara Internasional Baku yang didesain ulang oleh perusahaan Turki juga memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ini. Bangunan ini menonjol karena struktur kayu berbentuk kapsul yang menaungi kafe, bar, dan area bermain anak-anak. Bandara ini merupakan salah satu bandara paling modern di kawasan ini. Mengenai gaya hidup, terdapat daya tarik yang kuat terhadap kemewahan. Di Baku, kendaraan Mercedes G-Wagon merupakan simbol kesuksesan dan status. Meskipun gaji rata-rata tetap rendah, keberadaan mobil mewah dan toko-toko merek internasional mencerminkan ketimpangan yang nyata. Di seluruh negeri, iklan-iklan yang merayakan identitas nasional dan persatuan dengan Turki dapat dilihat. Frasa seperti "satu bangsa, dua negara" ada di mana-mana, dan bendera Turki dapat dilihat berdampingan dengan bendera Azerbaijan. Aliansi ini telah diperkuat tidak hanya secara politik, tetapi juga ekonomi. Angkatan Darat, Perbatasan, dan Dinas Militer. Di Azerbaijan, setiap pria wajib menjalani dinas militer. Undang-undang mewajibkan 1,5 tahun dinas, dan bagi mereka yang berpendidikan universitas, masa dinas dikurangi menjadi 12 bulan. Pusat rekrutmen beroperasi sepanjang tahun. Setiap pemuda yang berusia 18 tahun menerima pemberitahuan resmi untuk melapor ke distriknya. Di sana, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan, tes fisik, dan wawancara dasar sebelum ditugaskan ke suatu unit. Banyak pemuda ditugaskan ke pangkalan-pangkalan di dekat perbatasan dengan Armenia, terutama di wilayah Tofuz, Lachin, Fuzuli, dan Kelbajar. Daerah-daerah ini memiliki pos-pos militer di perbukitan tinggi, dengan parit, karung pasir, dan jalan akses tanah. Beberapa tinggal di barak prefabrikasi, yang lain di bangunan semen beratap seng. Kamar mandi diatur secara bergiliran, dan pemanas ruangan bergantung pada generator. Prajurit tahun pertama bertanggung jawab atas tugas-tugas paling dasar: memasak, membersihkan, membawa perbekalan, dan tugas jaga malam. Mereka mengenakan seragam kain tebal, sepatu bot karet, dan ikat pinggang kulit. Senjata dinas mereka biasanya AK-74. Pelatihan meliputi patroli, perjalanan panjang dengan ransel, latihan menembak, dan latihan tempur. Di musim dingin, udara dingin memaksa mereka tidur dengan beberapa lapis pakaian. Di musim panas, serangga, panas, dan debu memperumit keadaan. Di desa-desa dekat pangkalan, kehadiran militer menjadi bagian dari lanskap. Tank terkadang melintasi jalan pedesaan, helikopter terbang di atas lahan pertanian, dan keluarga sering mendengar latihan tembak-menembak di latar belakang. Beberapa penduduk menjual roti, buah, atau rokok kepada tentara. Yang lain menyewakan kamar kepada kerabat yang bepergian untuk menjenguk mereka selama kunjungan yang diizinkan. Di wilayah yang berbatasan dengan Iran, pos pemeriksaan diperketat. Di kota-kota seperti Astara dan Yardimli, pos pemeriksaan aktif 24/7. Setiap mobil yang melintasi perbatasan diperiksa oleh petugas bersenjata. Dokumen dan isi bagasi diperiksa dan data pengemudi dicatat. Di beberapa jalan sekunder, terdapat pos pemeriksaan darurat dengan bendera, karung, dan jeriken. Tujuannya adalah untuk mencegah masuknya kendaraan secara ilegal atau penyelundupan. Di beberapa desa, terdapat monumen sederhana dengan plakat logam berisi nama-nama pemuda yang gugur dalam tugas. Warga menjaga kebersihannya, meletakkan bunga, dan menyelenggarakan acara peringatan. Anak-anak belajar sejak dini untuk melafalkan nama-nama tersebut dan mendengarkan kisah perang yang diceritakan oleh orang tua mereka. Di daerah seperti Fuzuli, di mana rumah-rumah masih menunjukkan kerusakan baru, pasukan menjaga akses ke reruntuhan atau ladang ranjau. Rambu-rambu peringatan persenjataan yang belum meledak dipasang dan jalan-jalan dibatasi untuk warga sipil.
Kendaraan militer berpatroli secara berkelompok dengan baju besi dan senjata yang terlihat. Mereka bergerak dengan radio frekuensi terbuka dan lampu depan menyala, bahkan di siang hari. Di desa-desa yang dibangun kembali setelah pertempuran, seperti Hadrut atau Jabrail, tentara juga membantu mendistribusikan material, mengatur lalu lintas, dan memberikan dukungan logistik kepada keluarga yang kembali. Banyak pemuda yang telah menyelesaikan dinas militer mereka memutuskan untuk mendaftar sebagai pekerja kontrak dan melanjutkan tugas di unit perbatasan dengan gaji bulanan tetap. Pos pemeriksaan keliling didirikan di jalan-jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah sensitif. Azerbaijan mempertahankan kebijakan pelatihan berkelanjutan. Setiap generasi pemuda tahu bahwa mereka harus menjalani proses ini. Bagi sebagian orang, ini merupakan bentuk disiplin. Bagi yang lain, sebuah jeda yang dipaksakan. Bagaimanapun, tentara adalah bagian aktif dari kehidupan sehari-hari negara, baik di pegunungan maupun di kota, di perbatasan dan di sekolah-sekolah. Azerbaijan maju dengan struktur yang kokoh. Sumber daya alam, kendali teritorial, adat istiadat yang mengakar, dan kewaspadaan yang konstan. Setiap kota memiliki ritmenya sendiri, setiap perbatasan memiliki ketegangannya sendiri, dan setiap penduduk memiliki tempat mereka dalam tatanan yang menggabungkan sejarah, strategi, dan adaptasi. Kehidupan sehari-hari ditopang oleh aturan yang jelas, ketidaksetaraan yang nyata, dan identitas yang dijaga dengan disiplin. Semuanya mengikuti alurnya tanpa jeda atau janji.